membunuh cambuk adalah bagian dari keputusan hukuman. Aku tidak mempunyai dendam pada kalian. Aku hanya tentara Roma yang menjalankan perintah. Hakim memberi perintah dan aku melaksanakannya. Itu saja. Penjara ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kami malam ini. Kami bersyukur pada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati Tuhan karena kebaikan hati Tuhan. Apa katamu? Dasar gila. Hidupku penuh dengan penjahat dan orang gila. Dunia memang dipenuhi oleh penjahat dan orang berdosa, Tuhan. Itulah mengapa Tuhan menjadi manusia. Jadi, Tuhanmu menjelma menjadi manusia ya? Ya. Aku mengerti. Lebih cepat ku masukkan kalian ke penjara, lebih baik. Ya. Lihat, siapa ini? Dua orang pengembara. Dan benda berharga apa yang mereka bawa? Tidak mungkin ada barang berharga di tempat seperti ini, Markus. Itu benar. Tapi pencuri profesional harus tetap berlatih supaya tidak lupa cara-caranya, bukan? Betul. Jadi, kau adalah pencuri, teman. Aku memang pencuri, tapi aku bukan temanmu. Tak ada gunanya mencari teman di tempat seperti ini. Hei, kejahatan berat apa yang membawa kalian masuk ke tempat ini? Kami berdua di penjara karena bercerita tentang sebuah kisah. Sebuah kisah nyata. Sejak kapan bercerita dianggap melanggar hukum di Filipina? Pemerintahmu tidak mengenal kisah ini. Namun, ini adalah kisah nyata tentang raja yang perkasa. Dan ternyata, kaisar tidak menyukai kisah penguasa, raja atau dewa lain di daerah ini. Ya, sangat tidak suka. Memangnya kisah raja yang bagaimana yang kau ceritakan? Kami bercerita tentang Yesus Kristus yang juga disebut Raja orang Yahudi. Dia disalibkan di Yerusalem. Pernahkah kau dengar kisah ini? Jadi raja itu telah mati, kalah, dan kalian berdua pengikut raja yang mati. Menarik sekali. Ya, memang dia telah mati, tapi kemudian agak susah untuk dijelaskan. Yesus Kristus disalibkan di Yerusalem oleh pemerintah Romawi. Kita semua di sini mempunyai hubungan dengan pemerintah Romawi, kan? Itu menurutku. Kalau itu kita sudah tahu. Kita semua memang bagian dari pemerintahan dan hukum Roma. Yesus Kristus adalah raja yang mengambil rupa orang biasa dan tinggal di antara mereka. Dia seharusnya bisa menyelamatkan dirinya. Tapi dia tetap memilih untuk mati karena semua dosa. Kisahmu susah diikuti dan terlalu susah dicerna. Aku tidak pernah kenal Yesus. Dia pasti bukan raja, karena hidupnya berakhir di kayu salib. Kami semua tahu, hukuman salib adalah hukuman yang pantas diberikan bagi sampah masyarakat seperti kita ini. Raja pamerkan diri disalibkan, raja mati sendirian.
rela dihina, rela berdiam diri, terima siksa, agar semua dapat lihat dan dapat memilih raja yang berbeda. Raja hidup di tengah rakyatnya. Raja patah pandai mahkota. Raja mana dibunuh dengan kejamnya. Tak mungkin raja yang betul pilih jalan ini. Raja yang berbeda, sosok yang berbeda, sosok yang berbeda, sosok yang berbeda. Rela direndahkan, Rela dihina, rela berdiam diri, terima siksa, agar semua dapat lihat dan dapat memilih raja yang berbeda, raja yang berbeda. Raja yang berbeda. Jadi begitu rupanya. Ya, itulah kisah nyata yang aku ceritakan tentang Yesus dan penyalibannya. Sebuah kisah yang dianggap bodoh bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kurasa kalian berdua tidak layak di penjara. Rumah sakit jiwa lebih pantas untuk kalian. Kristus Raja orang berdosa yang mati karena kasih, dan kamu berharap orang-orang mau percaya. Kamu bukan orang pertama yang menertawakan dia, dan kamu bukan orang yang terakhir. Tapi barang siapa yang percaya mereka akan mendapat hidup yang kekal. Bagi yang menerima dia sebagai Raja, dia akan mengaruniakan pengampunan, kasih dan anugerah. Kesedihan masa lalu dihapusnya, dan hati yang hampa akan dipenuhi dengan kasih. Apakah kalian mau mendengar seluruh kisah ini? Maukah kalian bertemu rajaku? Ya, maukah kalian? Saya mau bertemu rajamu. Engkau Verenia, budak perempuan yang tadi bicara padaku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Karena maka Tuhan harus dipenjara. Tidak ada yang bisa membelamu. Tuhanku yang akan membelaku. Aku tidak akan tinggal di penjara lebih lama dari yang dikehendaki. Ya, aku memaafkanmu. Kamu boleh ikut mendengarkan tentang raja bagi orang berdosa yang mau mati karena kasih. Saya mau mendengarkan seluruh kisahnya. Yesus Kristus yang lahir sebagai yang terutama dari segala ciptaan. Dialah pencipta segala yang di bumi dan di surga. Segala penguasa tercipta oleh Dia. Dialah penguasa segalanya. Dialah satu-satunya anak Allah yang hidup di antara kita. Dia tampak sama dengan manusia sederhana. Bajunya sederhana. Teman dekatnya adalah nelayan. Bicaranya biasa saja saat dia mengajar orang banyak yang mau menaati kehendak Bapanya.
Dia lemah lembut, penuh damai, tetapi bukan orang yang lemah. Jauh daripada itu, ia berkuasa. Kuasanya melebihi segala raja dan penguasa di bumi. Dia berkuasa menyembuhkan sakit hati manusia.